محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ketakwaan itu adalah kunci dalam kita menjalani kehidupan ini di dunia, karena nanti di akhirat kita hanya tinggal menerima rewardnya saja. Alhamdulillah, kita semua pada sore hari ini dipertemukan pada kajian terakhir. Betul Mas Muza ya? Kajian terakhir untuk ini kan siapa lagi apa? Materinya dipindah. Oh, materi pindah ke sini. Pindah ya apa? Di mana Pak? Hah? Materinya di mana Pak? Canva ada nggak? Ada kayaknya Pak. Coba dibuka no. Nah, nanti kita login ya. Oke, siap. Ya ini anu ya. Tadi fakultas teknik tapi ada kesalahan teknik ternyata. Ya nggak apa-apa. Namanya manusia gitu. Makanya Allah itu kalau mematikan makhluknya biasanya di sesuatu yang dia senangi. Kalau kita senangannya mancing, sama Allah biasanya dimatikan pada keadaan mancing. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga kita selalu dikondisikan selaras antara kesenangan kita dengan keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema sore hari ini yang akan saya bawakan adalah pribadi seorang muslim. Karena di sini banyak pemudanya, maka saya ganti menjadi pribadi pemuda muslim. Ya. Jadi ini fleksibel temanya ya, tergantung. Kalau yang datang tua ya lansia muslim gitu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Apa sih yang spesial dari pemuda muslim ini, atau entitas pemuda atau subjek pemuda ini apa? Kalau kita lihat dari definisinya ya, definisi dari PBB, yaitu disebutkan di tahun 95 ya, PBB untuk tujuan statistik mendefinisikan orang-orang antara usia 15 sampai 24 ini sebagai pemuda yang disepakati oleh definisi oleh negara-negara anggota. Di dalam Islam, dalam beberapa kitab itu disebutkan bahkan sampai usia 40 tahun. Kenapa? Imam Al-Qurtubi menyebutkan karena di usia 40 ini fisiknya belum begitu menurun, tapi kematangan akalnya sudah mencapai tingkat yang optimal. Jadi masih bisa disebut sebagai pemuda. Saya sudah lebih ya. Usia saya sudah 47 sekarang tahun ini. Jadi saya 7 tahun yang lalu saya masih bisa disebut pemuda. Kemudian PBB menyebutkan lagi pada tahun 95 populasi pemuda di dunia didefinisikan oleh PBB sebagai usia kelompok 15 sampai 24 tahun yang diperkirakan 1,03 miliar atau 18% dari total populasi dunia. Jadi cukup banyak dan ini increasing. Ini meningkat terus sampai ke hari ini. Kemudian definisinya diteruskan lagi oleh PBB, setengah dari penderita baru HIV atau human apa kepanjangannya, lupa saya, HIV lah pokoknya, virus merupakan pemuda usia 15 sampai 24 tahun yang tidak kurang dari 600.000
500 pemuda terinfeksi virus HIV setiap harinya di dunia. Nah, ini mulai berita-berita yang mulai ngeri ya, ngeri tentang pemuda. Kemudian ditambah lagi terdapat 76% pemuda berusia 15 hingga 24 tahun yang hidup dengan HIV adalah berjenis kelamin perempuan. Ya. Ini kita jadikan sebagai bahan muhasabah ya. Karena ini dulu saya masih bisa, berapa 20 tahun yang lalu waktu saya masih kuliah, saya masih bisa ngomong itulah di film-film. Sekarang ini tidak sudah. Ya, seperti recently kita baru tahu beberapa kasus ya, bahkan di UB, bahkan di Fakultas Teknik ada kasus yang sangat mencoreng nama baik Fakultas Teknik, yang itu juga gara-gara masalah ini itu, dan dilakukan oleh seorang pemuda. Ya, nggak usah dibahas ya, nanti jadi gibah. Kemudian definisi yang lain lagi yang masih ikut-ikutan ya, tapi ini orang Indonesia, oleh Mulyana tahun 2011. Definisi pemuda adalah individu yang memiliki karakter dinamis, artinya bisa memiliki karakter yang bergejolak, optimis, dan belum mampu mengendalikan emosi yang stabil. Padahal kalau kita melihat dari beberapa kitab ya para ulama, tidak pernah disebutkan sekalipun bahwa pemuda ini adalah subjek yang labil ya, subjek yang sulit dikendalikan, subjek yang anomali, tidak pernah. Dan seringkali kenyataan-kenyataan tentang pemuda ini ditoleransi oleh dunia barat, bahwa ini adalah satu proses pencarian jati diri dan lain sebagainya, yang sebetulnya memperhalus istilah tentang kemaksiatan itu sendiri ya, seks bebas dan lain sebagainya. Bagaimana menurut pendapat Islam ya? Saya sendiri ada 3 orang pemuda di rumah saya, anak saya 3 ya, yang sulung sedang berkuliah di seusia Anda juga, semester 6 di salah satu universitas tertua di dunia, di Al-Azhar University, semester 6. Kemudian yang nomor 2 barusan lulus pondok, dan yang ketiga masih kelas 2 SMA. Kalau kita melihat merujuk pada beberapa referensi Islam, saya mengambil Syarah Nahjul Balaghah, yaitu kumpulan khutbah, surat, dan buah pikiran Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu pernah buah pikirannya mahfudot ya, kemudian surat-surat beliau pada saat menjadi Amirul Mukminin, kemudian khutbah-khutbah beliau itu dikumpulkan, kemudian menjadi sebuah kitab yang namanya Nahjul Balaghah. Di Nahjul Balaghah ini ada satu bab yang menarik tentang fase usia. Jadi Sayyidina Ali ini pernah mempunyai teori yang memisahkan perkembangan usia ini berdasarkan 3 kelompok usia, yang masing-masing kelompok usia ini dibagi menjadi per 7 tahun, 0 sampai 6 tahun yaitu fase raja, kemudian 7 sampai 13 tahun ini fase tawanan, dan 14 sampai 20 tahun ini fase sahabat. Ini biasanya dipakai untuk para orang tua untuk mendidik anaknya ya. Karena di kitab Tarbiyatul Abna ini juga sempat disinggung tentang pembagian usia, meskipun di Tarbiyatul Abna hanya dibagi secara garis besar hanya 2, yaitu anak sebelum baligh dan anak sesudah baligh. Nah, di sini ini sudah terlihat bahwa pemuda atau remaja ini masuk di fase usia sahabat atau 14 sampai 20 tahun. Tidak bisa sudah kalau kita ngomong dengan anak-anak pemuda gini, saya tugasnya kumpul ya, tidak bisa. Kita harus merangkulnya sebagai seorang sahabat. Ya. Jadi gimana caranya? Caranya adalah dengan memperlakukan anak-anak pemuda ini sebagai seorang sahabat. Dijak ngomong, dirangkul, dijak ngopi, ya, dijak makan gorengan gitu ya. Baru kita membicarakan hal yang sifatnya serius. Saya tidak pernah meremehkan kegiatan anak-anak pemuda yang nongkrong di kafe ya, selama itu selalu membawa hasil, tidak pernah mengurangi produktivitas.
Saya sambil ngerjakan tugas kok Pak, selama 3 jam tugasmu selesai berapa persen? 20%. Nah ini mengurangi produktivitas, banyak ngobrolnya daripada tugasnya. Tapi kalau ternyata ini memicu produktivitas lebih tinggi, tidak ada masalah buat saya. Saya dulu pernah sebelum waktu di belakang itu masih ada warung barokah namanya, di belakangnya Fakultas Teknik itu, di situ ada warung barokah. Saya kalau di kelas saya nanya anak-anak, ada pertanyaan klise seorang dosen, ada pertanyaan anak-anak, diem semua, manggut-manggut, ada yang seolah-olah mencari jawaban di langit-langit gitu ya. Ini ono sing pura-pura nulis gitu. Biasalah anak-anak, saya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Ya wis oke, pada saya kuliah saya tutup sampai ketemu pekan depan, kemudian saya salam. Sambil saya beres-beres laptop, ini ada anak yang mendekati, dikit. Pak, kelas barokah dibuka Pak, buka. Jadi setelah saya nutup kelas, saya buka kelas di warung barokah. Ini lintas angkatan, mulai semester 2 sampai semester 8. Saya datang itu sudah langsung, monggo Pak, kopi, gorengan. Pak itu, meskipun akhirnya tetap saya sendiri yang bayar. Jadi anak-anak cuma pesan aja. Tapi yang menjadi menarik di situ adalah bahwa ternyata dengan tanpa adanya gap ya, antara dosen dengan mahasiswa, ternyata banyak hal-hal positif yang bisa kita diskusikan di situ dan ada resolusinya, gitu ya. Sehingga kalau Sayyidina Ali menyebutkan ini adalah fase sahabat, fase saatnya kita merangkul, gak nyambung wifi ini. Kita merangkul, bukan menginstruksi. Instruksi adalah di fase tawanan 7 sampai 13 tahun. Ya, raja ngepu-ngepu juga tidak boleh. Baik, Mas mahasiswa baik, saya dosennya, tidak bisa juga seperti itu. Karena di fase awal 0 sampai 6 tahun. Ya. Nah, dengan adanya fase sahabat ini yang dimanfaatkan oleh atau digunakan oleh beberapa pemimpin kita ya, salah satunya Bung Tomo. Bung Tomo ini dalam menggerakkan pemuda-pemuda Surabaya pada tanggal 10 November tahun 45, beliau sampai mengucapkan kata-kata yang cukup terkenal ya. Jika tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan cara apa saya bisa menggerakkan para pemuda. Jadi bondonya Bung Tomo ini cuman Allahu Akbar saja untuk menggerakkan para pemuda, karena waktu itu mungkin para pemuda yang tergerak untuk berjuang di tanggal 10 November ini adalah pemuda-pemuda yang memiliki tingkat religiusitas cukup tinggi ya, sehingga dengan takbir begitu saja mereka sudah bergerak. Kemudian bagaimana dengan sabda Rasul, hadis yang menyebutkan secara spesifik tentang pemuda. Ada sebuah hadis yang menarik ya, usikum bisyababi khairon ya. Jadi Rasul pernah bersabda bahwa aku mewasiatkan kepadamu, usikum ya, aku mewasiatkan kepadamu supaya bersikap baik kepada para pemuda. Sesungguhnya hati dan jiwa mereka sangat halus, dan sesungguhnya Allah mengutus aku untuk membawa berita gembira dan membawa peringatan, wa nadhiron ya, basyiron wa nadhiron. Angkatan mudalah yang menyambut dan menolongku dan mendukungku, sedangkan angkatan tua menentang dan memusuhi aku. Jadi Rasulullah sendiri pernah punya pengalaman buruk dengan para angkatan tua dan punya pengalaman baik dengan para angkatan muda. Ini fakta ya. Kemudian fakta berikutnya disambungkan dengan kisah ya, pemuda muslim. Siapa pemuda muslim yang menjadi contoh di dalam Al-Quran yang ini sangat menentukan peradaban manusia? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Di surat Al-Anbiya ayat 60, nanti bisa cek sendiri ya. Qalu sami'na ya, jadi mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda ya, fatan istilahnya, seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Jelas
Jadi jangan membayangkan Nabi Ibrahim itu waktu memecahkan berhala-berhalanya Raja Namrud waktu itu sudah jenggotan pakai jubah, bukan, tidak seperti itu. Rambutnya sudah putih, tidak. Karena di dalam syarah yang lain, dalam Tarikh Madinah Damsyik yang dikumpulkan atau dituliskan oleh Ibnu Asakir, Nabi Ibrahim itu saat dibakar Namrud berusia 16 tahun. Padahal perjuangan Nabi Ibrahim mulai dari memecahkan berhala sampai dibakar oleh Raja Namrud itu kurang lebih 5 tahun. Berarti waktu memecahkan berhala kira-kira umur berapa? 11 atau 12 tahun. Itu kok cek kendele, ya. Bahkan ini masih belum masuk fase pemuda, belum masuk fase sahabat kalau menurut Nahjul Balaghahnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini cerita Nabi favorit emak-emak ya. Nabi siapa? Nabi Yusuf, betul. Nabi Yusuf itu karakternya persis seperti sinetron kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang web series ya. Ya loh, iya karena cerita ini utuh. Mulai juz 12 sampai juz 13 ini cerita Nabi yang utuh. Kalau kita bandingkan dengan cerita Nabi Musa yang terpotong-potong ya, tersebar di sana sini, Al-Baqarah ada, kemudian di Adzariyat ada gitu, terpisah-pisah. Tapi kalau cerita Nabi Yusuf ini utuh. Kemudian pemeran utamanya keren. Ya sama seperti web series kan syaratnya gitu, pemeran utamanya keren sekali atau jelek sekali. Nah, untuk iya kan gitu, Ugly Betty itu jelek sekali. Jadi ini memenuhi persyaratan sudah kalau dijadikan web series. Terus ada roman percintaan, didahului dengan penderitaan, diakhiri dengan happy ending. Ini memenuhi persyaratan semua. Dan di salah satu tamsil di sebuah kitab tafsir disebutkan bahwa bulan Ramadan ini dibandingkan 11 bulan yang lain seperti Nabi Yusuf dibandingkan dengan 11 anak Yakub yang lain, dimana sebagaimana Yakub menyayangi Yusuf dibandingkan rasa sayang dibandingkan 11 anak yang lain, begitu pula Allah menyayangi bulan Ramadan dibandingkan, lebih menyayangi bulan Ramadan dibandingkan 11 bulan yang lain. Ini menarik sekali ya. Nah, di surat Anbiya ini disebutkan bahwa wanita-wanita di kota di surat Yusuf ini, wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda pemudanya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya pada pemudanya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata, dhalalim mubin. Memalukan lah, pokoknya intinya begitu. Belum bisa mas? Ya wis kamu apa wis? Aku tak pasrah ya wis. Sabar itu sifatnya wajib. Ya, aduh, nasib. Nah, di tarikh yang sama, Nabi Yusuf ini ternyata diceritakan bahwa pada saat selamat dari godaan wanita atau godaan istri petinggi Mesir ini, Nabi Yusuf berusia 18 tahun. Usia yang sangat muda. Bayangkan ya, 18 tahun, gantengnya kayak gitu, kulitnya putih bersih ya, di beberapa syarah yang lain disebutkan kulit beliau itu putih bersih, tidak seperti kaum Madian kebanyakan ya. Kemudian rambutnya ikal, tinggi, semampai. Jadi usianya 18 tahun, digoda petinggi. Kalau sekarang mungkin ya, anak muda sekarang itu mungkin, gimana lagi saya, tidak ada, terpaksa tapi mukanya nafsu gitu ya. Jadi terpaksa gitu. Jadi Nabi Yusuf ini diceritakan di salah satu syarah itu pada saat digoda, bukan serta-merta Nabi Yusuf langsung berteriak kemudian pergi, tidak. Jadi beliau ini juga di dalam hatinya ini juga tergoda. Ya. Tetapi apa yang menyelamatkan? Menyelamatkan kalau di dalam Al-Quran disebutkan tanda-tanda dari Tuhannya. Tetapi dalam syarah yang lain di kitab apa saya lupa ya, dituliskan oleh ulama, yang dilihat oleh Nabi Yusuf adalah wajah pandangan Nabi Yakub sambil berbicara. Kenapa kamu melakukan kemaksiatan? Mengapa kamu melakukan kemaksiatan? Sampai 3 kali. Bayangan Nabi Yakub itu seperti itu. Ya. Makanya akhirnya di dalam beberapa kajian parenting, figur ayah ini menjadi penting ya buat anak.
the power, memberikan bekal untuk the power of saying no. Ya, karena sekarang ini banyak yang tidak punya power untuk saying no. Besok UTS, tugas masih seabrek, dijak ngopi, apa berat, tapi apa ya siap berangkat gitu ya. Gitu. Jadi ini penting ya. Dan beliau ini masih sangat belia. Di kisah yang lain yaitu Nabi Dawud yang membunuh Jalut. Ya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 251. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberi Daud kerajaan, hikmah dan mengajarinya apa yang Allah kehendaki. Wa 'allamahu mimma yasha. Ya, jadi apapun yang Allah kehendaki itu diberikan kepada Daud. Dan Daud ini keutamaannya banyak. Dan ini kaitannya Nabi Daud ini dengan nama musola ya, nama Masjid Al-Hadid ya. Al-Hadid ini artinya apa? Artinya apa? Besi. Dan besi ini hanya bisa ditaklukkan oleh Nabi Dawud. Dan salah satu mukjizatnya Nabi Dawud ini adalah melunakkan besi hanya dengan tangannya. Ya, kalau Zulkarnain masih menggunakan alat, tapi kalau Nabi Dawud ini tidak. Ya, tatkala Jalut meminta pasukan Talut untuk melawannya, tidak ada yang berani keluar melawannya. Namun ada seorang pemuda yang keluar dan maju melawan Jalut, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Menurut riwayat, Nabi Daud ini pada saat melawan Jalut berusia berapa? Ada yang tahu? Berapa? 9 tahun. Ya, bayangkan ya, anak usia 9 tahun bawa ketapel. Ketapelnya bukan yang begini ya, yang bisa dikeker bukan. Ini masih bisa dikeker ya. Ini terus friendly fire kena nggak bisa, itu nggak bisa. Ya, jadi pakai ketapel zaman dulu yang dipakai untuk mengusir serigala pada saat menggembala kambing, yaitu ketapel yang begitu-begitukan ya. Jadi di salah satu riwayat diceritakan Nabi Daud ini memutar-mutar ketapelnya di atas kepala, kemudian melemparkan sampai ke sasaran ya, yaitu matanya daerah di antara dua mata Talut ya. Jalut, maaf. Ya. Nah, kemudian karakter pemuda Muslim ini di masa Rasulullah, siapa saja dari 9 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah, ini 4 diantaranya ini masih pemuda. Ada yang masih ingat 9 sahabat ini siapa saja? Di salah satu riwayat hadis riwayat Bukhari ya dan Muslim di Musnad Al-Humaydi disebutkan ada 10 orang Quraisy yang masuk surga. Rasul menyebutkan yang pertama aku, yaitu Rasulullah sendiri, kemudian yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar, kemudian Utsman. Abu Bakar, Umar, Utsman ini sudah di atas 40 waktu Rasulullah menyebutkan ini. Kemudian disebutkan lagi Zubair dan Tolhah. Waktu itu Zubair dan Tolhah sudah di atas 30. Dan ternyata yang usia 20-an adalah Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali dan Zubair. Ali dan Zubair itu sudah di atas 30. Kemudian Tolhah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, si ahli pemanah, dan Sa'id bin Zair ini di bawah 20 usianya, tapi sudah dijamin masuk surga ya. Nah, kemudian siapa lagi pada zaman Rasulullah ini pemuda Muslim yang sangat memegang peran, yaitu pada saat peristiwa Baiat Aqobah pertama dan kedua. Baiat Aqobah ini saya menghafalkannya 6775. Apa 6775 ini? Jadi pada saat itu Rasulullah mengajak orang-orang untuk memeluk Islam pada saat musim haji ya, di tahun 11 Hijriah. Beliau datang dari tenda ke tenda sampai beliau tiba di salah satu tenda rombongan dari Yathrib atau Madinah, dan di situ berisi 6 orang pemuda, dan ke-6-6-nya ini mengikrarkan. Jadi Baiat Aqobah ini ceritanya mengikrarkan diri. Isinya apa? Menyatakan setia kepada Nabi Muhammad, menyatakan rela berkorban harta dan jiwa,
bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam, menyatakan tidak akan menyekutukan Allah, menyatakan tidak akan membunuh, dan menyatakan tidak akan melakukan kecurangan. Ini kan berat, ini ikrar yang berat yang diucapkan oleh 6 orang pemuda, dan 6 orang pemuda ini berjanji, wahai Rasulullah, tahun depan pada saat musim haji saya akan membawa 7 teman kami. Dan ternyata mereka menepati janji. Ya, dari 6 orang yang menjadi muslim pada saat musim haji ini, tahun depannya mereka membawa 7 orang. Tingkat keberhasilannya berapa persen? 100% lebih. Dari 6 menjadi 7. Kemudian di tahun ke-12 ini, ke-13 orang ini berjanji kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami berjanji akan membawa lebih banyak orang lagi untuk memeluk Islam. Dan pada tahun berikutnya 13 orang ini membawa 75 orang dari Yathrib atau dari Madinah untuk memeluk Islam. Yang ini beberapa ulama menyebutkan ini adalah bai'atun nisa atau bai'at perempuan, karena belum ada perangnya. Lah bai'at Aqabah yang keberapa yang ada perangnya, yaitu bai'at Aqabah yang kedua, yang ini juga diambil peran oleh seorang muda yang berusia 25 tahun, Mus'ab bin Umair. Yang ini tugas diplomasi juga tidak main-main, karena Mus'ab bin Umair ini harus bertemu Sa'ad bin Mu'adz, yaitu salah satu petinggi yang merupakan petinggi Madinah waktu itu, Yathrib, yang mengepalai salah satu suku terbanyak di sana, yang penduduknya terbanyak. Bayangkan ya, anak umur 25 tahun seperti usia Anda, baru lulus ya, kemudian harus berdiplomasi, mengajak raja lah istilahnya ya, raja Madinah, raja kota Madinah untuk masuk Islam yang usianya 2 kali lipat dengan pengalaman sekian puluh tahun lebih banyak. Dan ini berhasil. Berarti kan tidak main-main ini pemudanya kualitasnya. Ya, yang jelas tidak pernah main TikTok ini. Kalau TikTok kan jelas tidak berhasil ini ya. Bingung gawe kontennya. Sehingga dari sini apa yang Allah dan Rasulnya harapkan dari karakter pemuda Muslim saat ini sampai hingga akhir zaman, ya. Di salah satu kitab Hasan al-Banna ini salah satu ulama Mesir yang melakukan ada bukunya yang sangat terkenal ya, Majmu'atur Rasail atau Risalah Pergerakan, yang dimana Hasan al-Banna ini berhasil menggerakkan orang-orang muda untuk melakukan gerakan dakwah serentak atau dalam jumlah besar. Pada saat itu diawali dari kota Kairo, kemudian bergeser ke Alexandria dan akhirnya berakhir di Tonton ya. Majmu'atur Rasail ini apa isinya? Tentang karakter pemuda, yaitu muwasafat tarbiyah, yaitu 10 karakter pemuda muslim yang diharapkan muncul di kalangan kita sendiri gitu ya, di kalangan para kaum muslim. Waktuku kurang pirang menit ini? 6 menit dari adzan. Sebelum adzan. Waduh, itu cepet-cepet ini. 6 menit 10 karakter berarti tidak sampai 1 menit ya. Bismillah. Yang pertama, akidah yang bersih atau salimul akidah. Akidah yang bersih ini jangan dikatakan, wah saya muslim pak, kalau dibelah itu Islam tok saya. Kalau saya merujuk pada satu hadis ya, Rasulullah itu dari Abdurrahman bin Auf bin Abi Bakr radhiyallahu an pernah menyampaikan, perhatikanlah, aku beritahukan kepadamu tentang dosa-dosa yang paling besar. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Apa menyekutukan Allah? Di sini sebetulnya di slide ini saya menyiapkan ada gambar anak lagi main Instagram, kemudian sama orang tuanya diingatkan, "Le, waktunya sholat asar." Udah lama, ini loh aku masih Instagraman, biar eksis bentar aja. Artinya dia sudah menunda waktu sholat. Di beberapa kitab ini sudah dimasukkan ke dalam kegiatan yang bersyukurkan Allah. Kemudian yang kedua, dosa besar yang kedua yaitu durhaka pada orang tua. Masih di adegan yang sama ya. Jadi digambarkan, ayo waktunya sudah mau habis asarnya, sudah mau maghrib. Ya sama seperti sekarang lah ya. Kemudian si anak ini menjawab, "Walah mak, ini lebay. Masih 20 menit lagi, ini 5 menit lagi paling TikTokan juga udah kelar." Ya. Ini masuk ke dalam klausul durhaka pada orang tua karena sudah ngilokno orang tuanya lebay.
Kemudian yang ketiga, dosa besar yang ketiga yaitu sumpah palsu. Ini gambarnya anaknya dijewer, kemudian dia bilang, sudah ma, habis ini aku nggak mau tiktokan lagi. Sumpah palsu, ya, nggak mungkin ya. Jadi pasti nanti diulang lagi. Nah ini salah satu dari dosa besar yang sebetulnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian karakter yang kedua adalah ibadah yang benar, shahihul ibadah. Kelemahan kaum muda di Indonesia itu adalah minim referensi dalam beribadah. Sehingga yang bisa saya sampaikan atau saya anjurkan kepada teman-teman pemuda ini, mulai perbanyaklah referensi. Ya, karena sekarang media itu lebih mudah. Kita mencari referensi hadis, kemudian kitab-kitab ulama lama yang sampai sekarang menjadi referensi ya, Riyadhus Shalihin, Bidayatul Mujtahid ya, macam-macam itu bisa diperoleh dengan mudah sekarang. Ya, sehingga kita bisa beribadah dengan menggunakan referensi. Kemudian yang ketiga, akhlak yang kokoh. Jadi Rasulullah dulu pernah memperingatkan ya salah satu seorang pemuda, janganlah kalian itu menjadi kaum yang kalau yang lain baik, kalian ikut baik. Tapi kalau yang lain buruk, kalian juga ikut buruk. Jadi nggak punya pendirian. Harus punya pendirian yang kokoh. Ya, nggak usah merasa insecure ya. Kalau ada temennya bilang, wah anak mama, mosok Sabtu-Sabtu kok, waya dolen mbok koncone kok malah ngewangi wong tuane, gitu ya. Nggak perlu merasa insecure. Terus habis dikatain gitu galau gitu ya. Nyari shower, terus mandi di shower gitu kayak di drakor-drakor gitu supaya kelihatan kalau galau. Kemudian yang keempat adalah mukmin yang kuat, ya, qawiyyul-jism, physical power. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mukmin yang kuat ini lebih dicintai Rasul daripada mukmin yang lemah. Ya. Kemudian yang kelima, waduh, kurang berapa menit Mas Mirza? 5 menit, lumayan. Yang kelima adalah intelek dalam berpikir. Ya, berpikir kritis ya, kalau nilai-nilai ospeknya di Fakultas Teknik, berpikir kritis. Kalau ada dosennya salah, diingatkan bil hasanah, ya, dengan cara yang baik. Jangan dibiarkan saja, karena membiarkan kemaksiatan adalah memasuki pintu kemaksiatan yang lain. Ya, jadi bisa jadi dosen juga manusia ya. Jadi kadang-kadang dosen juga perlu diingatkan ya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 9 juga sudah diingatkan, innama yatadzakkaru ulul albab. Siapa saja yang bisa menerima pelajaran adalah orang-orang yang berakal sehat. Jadi bukan hanya sehat tapi juga wal afiat gitu ya. Jangan saya sehat Pak tapi belum wal afiat, jangan bilang gitu ya. Jadi sehat wal afiat. Sugeng rawuh Prof Lutfi. Kemudian yang keenam yaitu berjuang melawan hawa nafsu atau mujahadun li nafsih atau continence ya kalau dalam bahasa Inggris. Ini ada satu cerita dari Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang sahabat Nabi. Beliau bercerita ada seorang ulama yang itu beribadah selama 70 tahun. 70 tahun itu ibadah toh. Sampai orang-orang di sekitar kampung itu berbicara hal yang baik-baik tentang beliau. Baik loh dia itu, kalau dibandingkan saya yang cuma 5 tahun ini, apalah artinya saya seperti rempeyek di dalam yang tenggelam dalam bumbu pecel, itulah kalau bahasa sekarang mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian setan dengar, kemudian setan ini menggoda dalam salah satu pintu kemaksiatan yaitu wanita. Dan alhasil ternyata sang ahli ibadah ini yang sudah 70 tahun beribadah tergoda. Selama 7 hari dia tenggelam dalam, bukan dalam luka dalam ya, itu lagu. Jadi tenggelam dalam lubang kemaksiatan selama 7 hari. Sampai akhirnya beliau disadarkan, kemudian beristighfar terus menerus sampai berjalan itu sujud sholat. Setiap berjalan mengingat sholat dia, wudhu sholat terus begitu. Sampai akhirnya tiba di suatu tempat. Di tempat itu ada satu rumah, kemudian dia ikut berteduh di situ. Dan ternyata di situ sudah ada 8 orang. Orang itu orang fakir semua, yang setiap malam selalu menunggu-nunggu pembagian roti dari salah satu orang kaya yang dermawan lah di kota itu.
Ternyata betul, ada malam hari itu si dermawan datang membawa 8 buah roti, dibagikanlah. Padahal isinya sudah 9, ketambahan si ahli ibadah tadi. Ternyata setelah dibagi, kok masih ada dengar orang suara perut kruyuk gitu. Loh, apa ini? Ternyata ada satu orang yang tidak kebagian. Penghuni aslinya, yang justru yang ahli ibadah ini yang menerima. Tapi penghuni aslinya yang sebelum dia datang yang sudah ada itu malah tidak menerima, satu orang. Akhirnya ya apa gitu podo luwene gitu ya. Akhirnya si ahli ibadah tadi memberikan roti ini, potongan roti ini kepada si orang fakir yang ada di bangunan ini tadi. Ternyata akhirnya beliau tidur dengan kelaparannya sampai meninggal. Ya. Dan ternyata pada saat ditimbang ibadah yang 70 tahun tadi, yang harapannya itu bisa memberatkan amalannya dibandingkan maksiat yang 7 hari, ternyata tidak. Ternyata maksiat yang 7 hari ini ternyata lebih berat dibandingkan ibadah yang 7 tahun. Nangislah beliau. Dan ternyata belum selesai ceritanya. Ternyata setelah ditimbang lagi antara maksiat yang 7 hari ini dengan sepotong roti yang diberikan, ternyata masih lebih berat sepotong roti. Maka akhirnya si ahli ibadah ini terselamatkan dari dosa dari siksaan neraka. Ya, jadi ini penting karena sekarang media sudah tambah banyak, pintu menuju kesolihan juga banyak, ditambah lagi pintu menuju kemaksiatan juga banyak ya. Sekarang sudah banyak, sekarang bukan hanya di Instagram, TikTok, Twitter dan lain sebagainya. Kurang 2 menit, 1 menit. 1 menit, baik, terima kasih. Ini kok lomba mangan kerupuk ini ya. Kerupuk itu didang dintekno ya. Yang berikutnya yang ke-8 adalah teratur dalam segala urusan. Ke-7 maaf, waktu. Ada 2 nikmat yang sering dilelehkan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Ya, 2 hal ini yang biasanya juga mahasiswa suka lupa. Ya, suka lupa terhadap ini, akhirnya terjadi prokrastinasi akademik. Yang ke-8 teratur dalam segala urusan, memprioritaskan sesuatu yang penting ya. Kuliah sama menikah, mana yang lebih prioritas? Menikah sama kuliah, mana yang lebih prioritas? Menikah dong. Iya kan, sudah balik, sudah waktunya menikah. Istri saya ada di atas, ya itu saksi hidup ya. Saya menikah usia 23 tahun. Waktu masuk studio tugas akhir kalau di arsitektur, ya. Dan sampai sekarang saya baik-baik saja, ya. Jadi silakan dicoba, ya. Pulang dari sini coba. Kalau besok masih ada jatah kajian, temanya munakahat. Sayangnya besok tidak ada. Ya, tapi kalau mau konsul saya terbuka pintu saya ya. Mas Mirza tahu ruangan saya. Prioritas menikah ya. Menikah itu ibadah ya. Kuliah itu mencari ilmu ya. Yang keutamaannya masih 1 grade di bawah menikah. Yang ke-9 berdikari atau mandiri. Berapa umur berdikari? Kalau menurut Imam Ad-Dusuki Al-Maliki menyebutkan waktu selesainya kewajiban memberi nafkah orang tua kepada anak adalah ketika sudah balik. Ada yang belum balik di sini? Sudah kan? Berarti mestinya Anda sudah bisa menafkahi diri sendiri. Ya. Yang terakhir, bermanfaat bagi orang lain. Hadisnya sudah jelas, khairun nas anfa'uhum lin nas. Dan sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari saya itu saja. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahasiswa yang secara rutin dapat hadir di masjid kita terbuka ini. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan-kegiatan di masjid ini selama dalam 12 hari, 15 hari sesuai dengan rencana dan sebagaimana biasanya kita mengakhiri kegiatan yang ada di masjid dalam rangka Ramadan ini adalah menjelang 10 hari
besar yang paling berarti dari Ramadan itu adalah di 10 malam terakhir, dimanfaatkan itu malam terakhir. Kemudian alhamdulillah juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan mulai dari awal sampai alhamdulillah sukses dalam setiap hari melakukan kegiatan sehingga kegiatan Ramadan intensif pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kepada adik-adik juga terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di masjid tercinta ini. Jadi masjid ini dibangun murni dari donatur alumni. Jadi tidak ada uang anggaran pemerintah. Ini semua dari alumni. Berarti termasuk adik-adik semua nanti dan juga berkontribusi terhadap alumni. Ya, kalau mudah-mudahan nanti setelah lulus jangan lupakan masjid ini, karena masjid ini adalah masjid untuk mendidik para mahasiswa dan adik sekalian kemudian ke depannya. Karena itulah harapannya nanti bahwa pada saat masjid ini dibangun, kebetulan saya diamanah juga sebagai ketua panitia pada saat itu, juga datang kemana-mana untuk menghubungi para alumni. Itulah bukti dari alumni. Jadi mari manfaatkan di sini dan ada kebanggaan di sini juga bahwa ini semua adalah kemudian kerumitan tangan dari para kakak-kakak kelas saya. Kakak saya itu sudah bekerja dan sebagainya. Karena itu mari kita mampukan di sini ke depannya untuk kemudian, karena ini adalah masjid kita semua, masjid kita semua. Silakan kemudian kita laksanakan di sini. Ya. Itu sekali lagi terima kasih kepada semua panitia, yang telah menjalankan kita selama Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT membalas. Hanya Allah SWT akan membalas dengan pahala yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal